9:08 Serangga WFM masih di siaran pagi, masuk di jam ketiga. Saat ini sudah di jam 9:08 ya. Sekarang kita di hari Kamis 18 Agustus. Sesuai janji kita sudah live di Instagram Serangga WFM. Jadi yang sedang mendengarkan di radio boleh cek Instagram Serangga WFM, jangan lupa di follow. Dan kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman Bank Indonesia perwakilan Banten di segmen zona atensi. Nah ini pasti yang sudah tidak asing, mungkin mendengar Kris dan lain sebagainya. Tadi sudah disounding sebentar ya terkait dengan tema kita kali ini. Pekan Kris Nasional 2022, Bank Indonesia Banten gencarkan penggunaan Kris di masyarakat. Jadi biar lebih pas, biar lebih lengkap, biar lebih detail, kayaknya harus langsung narsumnya ya, untuk bisa lebih paham lagi. Tapi untuk yang sedang mendengarkan dan juga yang lagi nonton, boleh banget nanti bisa ikut komen. Yang mungkin mau tanya-tanya boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nah, kameranya kita boleh geser ke narasumber. Narasumber kita yang pertama sudah ada. Wah, ini ada Ibu Dian Nuning Tiastuti, Kepala Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi. Sahabat Serangga WFM. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini kita nanti ngobrol-ngobrol lebih panjang terkait tema ya Mbak Dian ya. Oke, saya ke Mbak Dinanda. Nah, ini pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Banten. Apa kabar Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serangga WFM. Sehat ya Mbak Dina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mampir juga nih akhirnya ke Serangga WFM. Iya, akhirnya tahu nih. Akhirnya tahu. Akhirnya bisa bareng-bareng sama Mbak Fitri nih. Iya, Satu ruangan di sini. satu ruangan. Di pojok juga ada Mbak Rati sebetulnya. Jadi on frame. Oke. Sebelum ngobrol-ngobrol soal Kris nih, kemarin 17-an ada kegiatan apa nih Mbak Dina, Mbak Dian di Bank Indonesia? Semarak ya Mbak ya, di Bank Indonesia ya. Alhamdulillah nih, kita ada banyak upacara bendera ada. Oh, peserta di Iya, kantor? di kantor bersama teman-teman perbankan juga nih. Oh, kemarin. ngundang teman-teman perbankan yang lain. Perbankan sama kita sorenya kita lanjut. Ya, semaraknya untuk perlombaan antar Waduh. bank. Wah, Oh, seru nih. seru banget. Aduh, Sampai hampir dari saja ya kemarin. sampai sore Iya. berarti ya. Wah, seru banget. Berarti ada upacara nggak libur ya. Jadi masuk untuk Masuk. memeriahkan upacara bendera. Karena kan kebetulan kita udah 2 tahun ya. Oh Mbak iya, Elsa. iya, benar-benar. Iya, Absen di istilahnya absen ya. untuk upacara offline. Jadi kemarin tuh kayak melepas rindu gitu nggak sih? bener banget. Terus untuk petugasnya dari teman-teman BI atau gimana? Campuran? Campuran dong. Ada BI sama bank juga Iya. tentunya. Oh, keren banget. Makanya kemarin banyak balon merah putih juga ya. Iya. Kelihatan nggak sampai sini balonnya diterbangin. Waduh, ini seru nih. Jadi ternyata bukan cuma teman-teman yang lain juga, Bank Indonesia juga nggak mau ketinggalan memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 ya, Republik Betul. Indonesia kemarin di kantor, dan ngundang beberapa teman-teman bank konvensional lainnya juga. Iya benar. Lombanya apa aja Mbak? Banyak ada Banten Warriors juga. Banten Warriors defile. Jadi Oh. kalau Banten Warriors itu perlombaan estafet ya Mbak ya. Oh, oke. Perlombaan yang sederhana, yang tradisional tapi digabung-gabung gitu. Oh, jadi ada yang kelompok tim gitu juga Iya. ya? Ada yang perorangan, ada yang tim. Pokoknya sih seru ya. Seru. Seru. Apalagi kalau defile juga seru banget kemarin ya. Ada yang pakai baju sekolah, baju pramuka, Oh, ada dress code-nya iya, gitu dress ya? code. Oh, aduh sayang kita nggak nonton ya kalau. Masing-masing. Oke. Wah, ini kabar terbaru ya, kemarin berarti ada acara 17 Agustusan di Bank Indonesia. Ini seru banget. Nah, ini pastinya kalau ada Bank Indonesia mungkin banyak yang nggak tahu ya. Bank Indonesia ini pasti bank senternya lah ya. Berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya. Tugasnya sebelum kita bahas ke tema nih, Mbak Dian, Bank Indonesia tuh tugasnya apa sih? Mungkin banyak yang dengerin saat ini nggak tahu nih tugas dan fungsi Bank Indonesia ini kalau untuk masyarakat tuh lebih kemana? Oke. Mungkin ini sekalian juga yang kita informasikan kalau tugas Bank Indonesia. Kalau dulunya itu termasuk pengawasan bank ya. Jadi ada kita juga sebagai regulator bank. Kalau sekarang ini sudah tidak lagi. Jadi sekarang Bank Indonesia fokus lebih ke pengendalian inflasi, kemudian juga pengelolaan uang rupiah. Jadi kalau misalkan ada masyarakat ini sekalian kalau terkait pengaduan konsumen misalnya dan itu terkait produk-produk bank itu sudah tidak lagi di Bank Indonesia. Oh. Kami mengawasi hanya saja dari sisi makronya, bukan mikro ke individual bank seperti itu. Oke, karena sudah ada OJK ya. Betul. Jadi sudah dipecah istilahnya tuh. Jadi kalau untuk pengawasannya lebih di OJK, berarti kalau untuk Bank Indonesia lebih ke inflasi dan juga Pengelolaan uang rupiah. pengelolaan uang rupiah. Nah, jadi kalau misalkan mau ngecek nih BI checking, dulu kan istilahnya ada BI checking gitu ya. Berarti sudah masuk ke ranahnya OJK. OJK. Tapi kalau misalnya
punya apa namanya mau tuker pecahan gitu-gitu masih bisa nggak sih Mbak Dian? Kalau untuk pelayanan masyarakat kita udah ada aplikasi ya, sudah bisa terjadwal di situ. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi yang tanpa apa istilahnya Antri gitu ya, Mbak ya? Jadi Jadi bisa sudah lebih maju Mbak di zaman sekarang. nah jadi bisa cek dulu aplikasinya gitu ya, tapi Iya, juga masih buka bisa. gimana pelayanannya itu ada di situ. Oke. Kadang kita juga ada kas keliling ya Mbak Dian, kas Mobil keliling, kas keliling mobil gitu kas ya. keliling. Nah biasanya tuh kalau pas dekat-dekat Lebaran, Nah, bener banget Natal ya, Natal tahun baru. gitu ya, yang mau tukar ke apa namanya pecahan baru atau misalnya itu yang lain tuh biasanya sibuknya di kayak gitu ya Mbak Dina ya Mbak Dian. Oke, nah untuk masyarakat juga mungkin untuk yang ingin lebih tahu kan tadi ngomongin soal yang lain nih untuk tugasnya Bank Indonesia. Ini kita mau fokus nih. Ini kan sekarang serba digital ya, semua serba handphone gitu. Sekarang tuh istilahnya kalau misal kemana-mana dompet ketinggalan tuh nggak was-was. Tapi kalau handphone ketinggalan kayak bela-belain untuk balik lagi nggak sih? Bener banget. Jadi Kayak kayak udah panik duluan ya, Iya. handphone ketinggalan. udah deh balik lagi deh nggak apa-apa deh istilah itu yang paling penting pertama tuh dicek pasti handphone. Ini pasti juga dirasain sama pendengar ya, sama teman-teman yang lagi dengerin saat ini. Bener banget nih kayaknya handphone tuh udah paling utama banget. Nah ini pas banget berhubungan sama tema kita nih Mbak Dian dan Mbak Dina terkait dengan QRIS atau KRIS ya istilahnya. Nah ini mungkin banyak yang masih awam, banyak yang sudah tahu, tapi mungkin kaum milenial. Nah untuk yang kolonial, ini kayaknya harus disosialisasiin lagi nih. Mbak Dian, boleh dong diinfoin KRIS ini apa sih, terus fungsinya seperti apa? Baik, ini untuk kolonial yang pernah milenial sebelumnya ya. Baik, KRIS itu sebenarnya kepanjangan dari Quick Response Indonesian Standard. Jadi KRIS ini merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR code gitu ya dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR code itu lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Jadi KRIS ini dibangun Bank Indonesia bersama dengan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi KRIS sendiri ini bukan merupakan aplikasi baru, tapi bisa digunakan gitu ya, memanfaatkan dompet digital apa saja yang dimiliki oleh sahabat semuanya, baik itu dari handphone atau juga bisa menggunakan mobile banking gitu ya. Jadi di zaman yang serba digital ini tentunya sudah tidak asing lagi ya membayar dengan cara elektronik atau dengan cara digital, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan kanal pembayaran KRIS ini. Oh, jadi ini bukan hal yang baru sebetulnya. Dan KRIS ini sudah berapa lama sih Mbak Dian? Kita sebenarnya dari tahunnya udah 2019 ya, 17 Agustus 2019. Jadi udah masih 3 tahun nih KRIS ini. Lagi lucu-lucunya Iya, lagi gemes-gemes ini. Gemes ya. Berarti ini bukan hal yang baru sebetulnya, sudah dari 2019 ya, jadi sudah 3 tahun berjalan. Istilahnya untuk cashless juga, istilahnya kita mengurangi pembayaran dengan tunai gitu ya, Mbak Dian ya. Oke. Nah tadi singkatannya tadi KRIS. Nah ini mungkin juga khusus untuk Indonesia atau seperti apa nih? Untuk saat ini KRIS ini memang di-launchingnya di Indonesia ya. Tapi ini seiring dengan perkembangan zaman, Bank Indonesia juga tidak menutup kemungkinan akan bisa juga cross border, dan kami beberapa waktu lalu juga sudah launching ya, kerjasama dengan beberapa negara, antara lain Thailand itu sudah ada untuk cross border di situ. Tapi kami juga masih menunggu nanti detail enforcement-nya seperti apa. Oke, ini nanti kedepannya akan lebih dikembangkan Betul. lagi nih teman-teman ya. Lebih luas lagi. Lebih ya. luas lagi. Nah Mbak Dina, kenapa sih Bank Indonesia ini mendukung penggunaan QR Code sendiri dengan adanya Indonesia punya KRIS gitu? Karena KRIS ini tadi yang dibilang bagian tuh Quick Response Code Indonesian Standard ya. Jadi dari kata-kata depannya dia quick nih Mbak, cepat, Iya. cepat ya. Jadi KRIS ini emang sarana pembayaran yang dia cepat, aman, efisien. Jadi yang bisa kita gunakan hanya dengan satu QR aja di merchant itu. Jadi nggak perlu kita cari, misalkan nih di handphone kita punya aplikasi warna hijau ya. Terus habis itu ternyata merchantnya, kalau dulu nih ya, kalau dulu ternyata merchantnya dia punyanya aplikasi yang warna orange misalkan. Nah dulu kan kita bingung ya. Nah dengan adanya KRIS ini, Bank Indonesia makanya gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan supaya masyarakat bisa menggunakan itu. Karena hanya dengan satu QR aja dia dapat di-scan oleh seluruh aplikasi pembayaran. Dan tentunya dia cepat, mudah, aman, efisien. Benar-benar. Jadi nggak usah download macam-macam aplikasi Bener gitu ya. banget. Tapi KRIS ini punya tagline loh Mbak. Oke, Tagline-nya dia unggul. unggul. Apa tuh?
universal, Ah, gampang, ah. untung dan langsung. Nah, Lengkap itulah lah sesuai dengan tadi ya, karena Iya. cepet tadi ya Cepet. Mbak Dina ya. Jadi kenapa nih akhirnya Bank Indonesia mendukung penggunaan QR code dengan adanya kris tadi, cepet dan juga efisien banget. Jadi cukup bisa pakai m-banking, jadi tinggal di scan aja gitu ya. Bukan banking ya, di scan aja krisnya, langsung masuk deh uangnya ke rekening pedagang ya. Oh. Gampang banget. Dan apalagi di masa pandemi ini nih Mbak Fitri. Di masa pandemi ini kan juga kita mengurangi ya kontak langsung dengan pembeli gitu ya. Misalnya pedagang dan pembeli itu mengurangi kontak langsung gitu. Jadi dengan kita hanya scan aja, kita tuh bisa mengurangi penyebaran virus tadi. Apalagi kalau pakai fisik juga kan ya. Bayangin kalau misalkan kita terima uang fisik kan kita nggak tahu nih uang itu tuh berputar berapa kali sehari gitu ya. Ke siapa aja gitu kita nggak Repot tahu. kalau kita harus semprot-semprot terus ya. rusak nanti uangnya. Iya, malah justru rusak ya Bisa. fisiknya tadi. Oke, ini nih kenapa mungkin teman-teman yang milenial udah pasti tahu lah ya terkait dengan pembayaran digital, apalagi dengan adanya kris ini memudahkan, cepat. Nah, ini juga pastinya bukan hanya untuk transaksi aja ya, setahu saya ini kayaknya kris ini bisa lebih luas gitu ya, bukan cuma kita lagi proses transaksi misalnya beli apa tapi bener. juga bisa Yang lain-lain, Lain-lain donasi gitu. contohnya. Zakat sedekah juga. Zakat, infak, Oh, ya. oke. Terus beli tiket juga bisa banget, banyak banget. secara online gitu bisa Iya, ya. Oh, tinggal gampang banget ya berarti. Cancel. Oke, saya ke di bagian lagi nih. Nah, ini untuk ketentuan penggunaan kris ini kapan mulai berlaku? Kan tadi 2019 ya, tadi sudah di launching. Terus gimana sih pihak yang menggunakan kris ini pembayarannya yang bukan kris? Nah, untuk yang QR code yang bukan kris itu gimana nih Mbak? Iya. Baik, tadi sebenarnya sudah kita spill di awal ya. Kalau kris itu sebenarnya pertama kali diluncurkan oleh BI itu di 17 Agustus 2019. Jadi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan QR code pembayaran itu wajib menyesuaikan QR code-nya yang digunakan itu sesuai dengan standarisasi kris. Sebenarnya sudah berlalu paling lambat itu tanggal 31 Desember 2019. Jadi sekarang asumsinya semua pihak yang terlibat tadi semestinya sudah gitu ya, sudah menerapkan tadi kris ini. Oke. Jadi sudah 3 tahun ya kemarin, tepatnya di 17 Agustus 2022. Nah, ini kan kalau misalnya kita pakai kris, kita kan tinggal scan barcode-nya. Misalnya kita beli barang misalnya gitu ya. Nah, itu pada saat kita transaksi itu uangnya langsung masuk ke rekening si penjual langsung pada saat itu juga, atau gimana sih Mbak Dian? Nah, sebenarnya ini juga kembali ke infrastruktur PGSP-nya. Kalau misalnya contohnya di bank ya, ini perlu kritis juga konsumen bahwa tidak semua bank itu memiliki infrastruktur yang mendukung pembayaran itu dapat diterima di H+0 atau real time. Jadi memang ada beberapa bank sudah ada yang bisa di real time, bahkan sudah ada yang bisa diterima di H+0 atau di hari yang sama dengan proses transaksi jual beli ya. Tapi itu yang perlu dipastikan konsumen untuk bertanya ke banknya. Misalkan dia punya rekening di bank A, tanyakan di bank A itu apakah bisa gitu ya. Nanti kalau saya pengen bikin kris dari bank A itu, apakah uangnya dari transaksi jual beli itu bisa langsung diterima? Ya, jadi itu perlu dikonfirmasi. Itu salah satu yang ingin kita ingatkan juga kepada konsumen untuk tahu produknya sebelum dia akan melakukan kerjasama. Oke, jadi tergantung masing-masing perbankannya ya. Tapi sejauh ini Mbak Dian, semua perbankan tuh sudah bisa pakai kris atau seperti apa nih? Misalkan saya A, kemudian terus kita transaksi, ini masuknya ke rekening bank B, itu bisa semua bank? Kalau saat ini hampir semua bank umum sudah bisa, Mbak. Jadi sudah menyediakan itu. Tapi kalau misalkan tadi dari konsumen menginginkan settlement-nya di hari yang sama, itu yang perlu konfirmasi. Termasuk juga untuk yang pakai dompet digital gitu ya? Benar. Jadi mungkin udah banyak juga ya Mbak ya yang memang sudah bisa H+0, tapi memang perlu konfirmasi lagi nih. Jadi kalau misalkan merchant atau pedagang pengen settlement di H+0 itu dipastikan lagi ke penerbit krisnya itu tadi. Dari mana nih? Iya, apakah memang sudah H+0 atau masih H+1 gitu. Kalau untuk biayanya nih Mbak Dina, ada biayanya sendiri nggak sih? Kalau daftar kris ini gratis. Gratis. Jadi kalau dipungut biaya lapor ya ke Bank Indonesia. selama
sudah punya rekening ya. Ya, kalau sudah punya rekening ya. Sekarang biasanya kan ini gimana? Iya. Nanti duitnya masuk ke mana? Oke, jadi untuk ini tuh gratis ya. Iya. Oke, nah saya ke Mbak Dina nih. Mbak Dina, apa sih yang ngebedain QR code dengan yang selama ini gitu ya, membedain Kris dengan QR code yang udah ada selama ini, apa bedanya? Nah, ini mungkin tadi juga sudah sedikit di-spill ya di depan. Nah, ini kalau misalkan kita suka beli kopi nih biasanya ya. Waduh. Suka beli kopi, ini contoh-contoh teman-teman suka beli kopi, biasanya kita beli kopi kayak tadi nih, kita punya aplikasi yang warna hijau. Ternyata di pedagang kopinya ada yang aplikasi warna ungu. Nah, kalau dulu kita bingung nih, gimana nih Mas, masa nggak bisa dipakai yang aplikasi ini? Iya. Tapi sekarang Bisa itu edisi gitu Iya, misalnya. nah, kita harus ganti, kita harus minjem uang ke temen gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya Kris, mau di aplikasi warna apapun kita bisa scan pakai aplikasi warna apapun. Oh. Termasuk juga mobile banking apapun kita bisa scan Kris itu tadi. Nah. Jadi nggak perlu repot lagi nih teman-teman minjem duit ke temennya. Atau cari ngutang atau cari ATM mana-mana kan susah ya. Bener banget. Nah, ini malah lebih gampang gitu istilahnya. Jadi itu tuh yang ngebedain Kris dengan QR code yang mungkin selama ini udah itu tadi ya, eksis tadi. Jadi lebih memudahkan apapun warnanya istilahnya itu mudah banget ya. Jadi nggak usah macam-macam di download gitu istilahnya. Dan Mbak Fitri, sedikit nih, Bank Indonesia ini juga lagi monitoring nih. Jadi kita pengen semua merchant ini menggunakan Kris ya. Jadi kalau misalkan ada merchant yang masih menggunakan Kris dari menggunakan QR code dari salah satu penerbit atau salah satu aplikasi itu mungkin bisa menghubungi Bank Indonesia gitu. Karena memang kita pengen semua merchant yang punya QR code itu adalah Kris. Nah, gitu. jadi karena kita tinggal di Indonesia nih. Iya, jadi kita dukung ya. Iya dong. Menggunakan yang ini. Nah, benar. Nah, sekarang ke Mbak Dian lagi nih, Mbak Dian. Model pembayaran yang bisa dilakukan dengan Kris ini apa aja sih, Mbak? Kalau Kris sendiri itu ada dua model. Yang pertama itu merchant model sama dengan customer. Ada dua ya, dari merchantnya dan customer. Di MPM atau merchant tadi itu ada dua, bisa statis, bisa juga dinamis. Nah, kalau di merchantnya statis itu bisa kita lihat ada kayak akrilik gitu ya, akrilik yang bisa di scan gitu. Jadi barangnya yaitu satu gitu, di scan oleh pembelinya dan nanti pembeli yang input berapa nominalnya seperti itu. Nah, yang dinamis itu tidak dipasang gitu ya, tapi itu biasanya diterbitkan sesuai dengan transaksinya. Jadi nominalnya sudah ada dari si penjualnya. Jadi nanti dari pembelinya tinggal scan beres gitu. Jadi tidak perlu memasukkan nominal. Nah, bedanya apa antara statis dan dinamis? Nah, kalau yang statis itu biasanya untuk usaha yang lebih kecil ya, mikro kecil itu cocok dengan yang statis. Tapi kalau yang untuk dinamis itu lebih ke usaha menengah dan yang besar gitu ya, untuk yang sudah banyak. Dan yang kedua itu customer presented model. Jadi Krisnya itu ada di HP-nya si pembeli justru. Dan kapan itu digunakan? Biasanya untuk transaksi yang sifatnya cepat gitu ya, cepat dan banyak, kayak misalnya kita transportasi, terus tiket itu jadi lebih cepat, jadi mengurangi antrian untuk pembayarannya. Jadi ada dua tadi ya secara umum seperti itu. Oke, jadi itu model Kris tadi ya, terkait dengan pembayaran yang bisa dilakukan dengan Kris tadi ada disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau mungkin yang pakai sehari-hari nih mungkin biasanya pakai kredit gitu ya, berarti kita di scan Karena statis ya. Nah, biasa sehari-hari tuh biasa gitu tuh, beli kopi tinggal di tap gitu aja gitu ya, di scan gitu ya. Oke, nah kalau untuk proses transaksi menggunakan aplikasi pembayaran dengan Kris, nah Mbak Dina boleh diinfoin lagi biar lebih jelas nih gimana sih kalau kita udah punya banking misalnya terus kita belanja, gimana sih proses transaksinya? Oke, tadi yang sempat dibilang Mbak Dian, jenis Kris ini banyak ya. Misal nih pedagangnya punya Kris statis tadi yang udah diem di depan kasirnya ya. Kita cukup buka handphone kita, buka aplikasi apapun, mau mobile banking bisa atau aplikasi non bank ya, kayak yang warna hijau, ungu, merah dan lain sebagainya. Kita buka satu aplikasi aja kita punya, ya tentunya ada saldonya di situ. Repot kalau nggak ada saldonya. Dan kita punya aplikasi dan ada saldonya. Misal kita beli kopi harga 15.000, kita buka aplikasi warna hijau. Cukup dengan kita buka aplikasi warna hijau, klik bayar, biasanya ada kata-kata bayar di situ. Arahkan HP kita, kamera kita ke Krisnya ya, ke gambar Krisnya.
lalu kita pastikan nih yang kita scan itu sama kayak di handphone. Jadi dia keluar tuh Mbak Frit, nama pedagang di handphone kita. Nah itu kita samain dulu sama kris yang kita scan. Kalau misalkan namanya beda, jangan diteruskan transaksinya. Nah itu bisa jadi itu beda, nanti uang akan masuk ke pedagang yang berbeda. Tapi kalau memang namanya sudah sama, kita teruskan aplikasinya, masukkan PIN kita. Nah PIN ini bersifat rahasia ya teman-teman. PIN ini bersifat rahasia, jangan disebarkan. Jadi PIN-nya kalau bisa sembunyi-sembunyi ketiknya. Lalu setelah ketik PIN-nya biasanya kita tunggu nggak sampai 2 detik ya, bahkan cuma 1 detik itu uang akan transaksi berhasil, uang kita akan berpindah langsung ke pedagang. Cepet banget sih, jadi cukup buka aplikasi, scan krisnya, lalu uang kita akan masuk ke pedagang. Pastikan ya saldonya ada. Sebenarnya sama kayak yang QR code yang dulu caranya, cuman ini kita bisa pakai aplikasi apapun. Nah, bisa pakai mobile banking atau dompet digital tadi ya. Kan macam-macam tuh sekarang tuh ya, uang digital itu tinggal di yang pasti kan adalah saldonya ya. Saldonya Pasti kan ada saldonya, itu yang penting ya. Oke. Nah itu tadi. Nah kalau misalnya ada yang mau daftar nih Mbak, ini kan pastinya udah banyak ya penjual, bisa jadi tuh kayak kuliner atau misalkan pedagang lain, baju dan lain sebagainya. Ini boleh tahu nggak sih Mbak, di Banten ini sendiri yang sudah memiliki aplikasi kris sudah banyak belum sih Mbak Dian? Kalau dari Banten ya, data di Banten itu merchant yang sudah menyediakan gitu ya, menyediakan kanal pembayaran kris itu merchantnya sudah ada 1.128.849 itu per Juni ya, per Juni 2022. Dan untuk jumlah pengguna kris sendiri itu sudah lebih banyak dari merchantnya, yaitu 1.350.197 pengguna. Artinya sebenarnya kalau kita melihat angka ini adalah potensi gitu ya bagi merchant atau pedagang dengan melihat perkembangan kekinian sekarang ini, ternyata begitu banyaknya pengguna kris ini dan merchant lain ya, merchant lain yang sudah menyediakan kanal pembayaran kris, jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya, jangan sampai ketinggalan dengan kekinian yang digital ini untuk juga ikut menyediakan kanal pembayaran kris. Oke, jadi banyak tuh ya, kemarin teman-teman BI juga ada yang di Baduy, Nah, di pasar-pasar. Kita roadshow ya Mbak ya. Tahun ini roadshow ke 7-8 pasar ya Mbak ya. Wah. Pasar tradisional bahkan juga Pasar modern. Pasar mana aja sih Mbak yang udah banyak yang pakai kris gitu? Kita tahun ini pertama di Pasar Rangkas. Pasar Rangkas Bitung Pasar ya. Rangkas Bitung udah, terus Pasar Pandeglang udah, Pasar Baros udah, Pasar Lama Serang, Pasar Anyar Tangerang. Lalu kemarin itu kita ke Pasar Desa Cikupa. Wah, itu udah hampir setengahnya bahkan yang mereka udah menggunakan kris, pedagangnya ini udah menyediakan kris. Benar, karena kan kita agak risih ya kalau ke pasar kan namanya banyak orang, kalau kita bawa uang cash gitu ya. Betul. Belum kita bawa belanjaan, bawa dompet, itu kayaknya risih. Nah, tapi kalau udah ada kris ini tinggal scan aja ya. Jadi kalau misalkan kita bawa dompet belum ngamanin handphone sama dompetnya ya. Tapi kalau kita pakai kris kita cukup ngamanin satu handphone. Benar. Ini juga meminimalisir angka kejahatan ya dengan adanya kris ini gitu. Oke. Berarti ini kerjasamanya udah luas. Nah, terus kalau misalnya ada nih yang lagi nonton nih, saya pelaku usaha misalnya belum daftar kris, itu datangnya harus ke BI atau gimana sih Mbak? Nah, kalau belum punya kris berarti ya, pedagang pengen punya kris, bisa menghubungi langsung PJSP namanya Mbak. PJSP ini ada 2 ya, bisa bank atau non bank gitu. Jadi bisa di bank konvensional bisa juga. Bank konvensional, bisa bank apapun, bisa nanti akan diterbitkan krisnya oleh bank tersebut. Gitu. Syaratnya pun juga gampang ya Mbak ya, nanti tinggal isi formulir di banknya. Biasanya sih diminta fotokopi KTP, buku tabungan, rekeningnya, lalu NPWP dan nomor handphone aktif tentunya. Karena harus punya nomor handphone ya, karena nanti pedagang ganti ya. karena nanti kan pedagang juga punya aplikasi sendiri nih untuk memantau apakah transaksinya masuk ke rekening dia apa belum. Jadi nanti pedagang langsung diberikan aplikasi di handphone masing-masing. Notifikasinya juga masuk. Jadi ada keluar masuknya, ada notifnya gitu ya. Oh, jadi itu bisa datang ke bank konvensional apa saja gitu ya. Dan tadi ya, yang penting gratis ya, nggak dipakai buat biaya nih. Tidak ada biaya. Kecuali buka rekening awal ya Mbak. Harus ya, karena kan harus ada saldo di dalam. Jadi bisa kemana aja nih, bisa ke bank mana aja, terus nanti bisa langsung dapat itunya ya, QR-nya nanti dibuatin gitu dari bank tersebut.
Oke, sekarang kita nanyain keuntungan ya. Tadi kan udah spill-nya banyak nih sebetulnya keuntungan. Tapi kalau misal boleh didetailin lagi, keuntungan yang kita dapat nih untuk konsumen terlebih ya, pada saat kita menggunakan kris tuh apa sih bagian? Oh, oke, tadi sebenarnya sudah di-spill ya. Kalau kris ini sekarang kita fleksibel gitu ya. Artinya apapun yang kita miliki, dompetnya, mobile bankingnya itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Kemudian juga higienis ya Mbak. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu media penularan virus itu bisa melalui uang. Dan Bank Indonesia itu pernah dulu meng-hire gitu ya ahli bahwa virus itu, terutama COVID itu bisa bertahan sampai 9 hari di uang. Bahkan kita Bayang dulu ya. pernah mengkarantina uang itu sampai 14 hari sebelum diedarkan. Udah kayak manusianya langsung ya. Udah kayak positif COVID gitu ya. Jadi sudah dianggap bahwa uang itu terkontaminasi sehingga di karantina. Jadi dengan adanya kris lebih praktis ya, higienis. Kemudian itu juga tadi ya efisien, cepat juga, terus tadi kita juga membantu gitu ya, sebenarnya membantu UMKM juga untuk membentuk credit profile-nya. Karena kalau kita bayar dengan kris itu kan tercatat ya. Jadi kalau UMKM yang dia belum punya pencatatan keuangan, itu kita sangat membantu karena mereka secara tidak langsung diajari untuk mencatat, memisahkan gitu ya antara uang pribadi dan uang yang hasil dari usahanya. Dari sisi APBD juga karena ini govern ya, kalau misalkan kita mau bayar pajak, retribusi dengan menggunakan kris karena govern, harapannya itu bisa meningkatkan APBD gitu ya. Dan bagi Indonesia sendiri ini juga mendorong tentunya di bendera merah putihnya ini kita juga mendorong Indonesia untuk masuk gitu ya, bisa berkompet juga di era digital ini. Itu keuntungannya untuk konsumen ya. Kalau pakai kris itu lebih banyak keuntungan dan manfaatnya. Nah, ini kalau dari segi konsumen. Nah, kalau keuntungan yang didapat dari merchant atau penjual nih dengan menggunakan kris ini apa nih Mbak Dina? Ya, sebenarnya tadi yang credit profile itu sisi keuntungan dari pedagang ya Mbak. Jadi kalau misalkan Ada pembukuan dan lain ada sebagainya. pembukuan itu tentunya mempermudah teman-teman perbankan untuk menganalisa nih si UMKM tersebut ini apakah layak untuk diberikan kredit karena dia tercatat semuanya ya di banknya tersebut gitu. Selain itu memang pedagang ini bisa menjadi lebih kekinian nih Mbak, lebih keren lah istilahnya, nggak ketinggalan ya dari pedagang lainnya karena dia otomatis dia sudah menyediakan kanal beragam termasuk dengan kris ini gitu. Lalu juga pedagang nggak perlu repot cari uang kembalian, ini penting loh Mbak Fit. Karena lah gitu iya, ya. 500 perak itu susah ya. Kalau misalnya kita belanja bayam nih harga 3.500 bawa uang 4.000. Cari uang 500 tuh kadang susah ya. Dibalikin permen. Iya, dikasih permen. Nanti gitu. buat bayar lagi nggak Nggak boleh ya. Dibalikin permen, bayar permen nggak Bener boleh. banget. Terus habis itu memang banyak sekali ya dari sisi pedagang ini selain uang pembalian, uang palsu juga mereka. Oh, iya. Uang palsu kan nggak diganti ya. Benar, Maksudnya benar. kalau misalnya kita terima uang palsu ini ada resiko tidak terganti gitu. Nah ini kalau misalkan udah pakai kredit tentunya mereka nggak perlu repot kalau mereka dapat uang palsu karena uangnya langsung masuk ke rekening pedagangnya tersebut. Benar-benar. Gitu. Jadi jangan sampai berpikiran tuh, aduh kayaknya kalau nggak pegang uang fisik tuh ya atau uang langsung gitu, secara kita bentuknya kayaknya ada yang kurang gitu kalau misalkan nggak pegang fisik. Tapi ternyata enggak gitu ya. Justru sekarang lebih keren kalau kita tebel di rekening ya. Bener. Apalagi bukan cuma buat di transaksi jual beli aja ya untuk kris ini. Tadi disebutkan ada yang mau sedekah di masjid bisa, bayar parkir bisa, apa aja sih? Retribusi bisa, retribusi, pariwisata, tiket, tiket apapun ya bisa kan, tiket masuk pariwisata, tiket beli pesawat dan lain-lain. Terus donasi di masjid bisa, sedekah bisa. Lalu kalau kita mau beramal ya, biasanya kan kita kalau lihat acara konser amal nih, di pojokan itu ada QR yang bisa kita scan. Nah itu bisa juga, tinggal kita scan krisnya. Jadi banyak banget sih kris ini memang kan peruntukannya ya Mbak ya, nggak cuma dari sisi jual beli pedagang antara pembeli aja. Wah, jadi luas ya. Jadi bukan cuma kita pas lagi jual beli aja, tapi di keseharian kita. Ya pajak retribusi itu penting banget juga ya, bisa bayar pakai kris. Bahkan yang terbaru, Apa tuh Mbak? kalau ada yang mau merit nih Mbak. Oh iya. Jadi Bisa kalau kemarin nih. kan sempat di masa pandemi itu nggak semua bisa datang ke Oh, toko iya. ya. Jadi bagi yang berkenan gitu ya memberikan kado, itu bisa juga pakai. Oh kris iya gitu. iya, pernah terima tuh yang gitu-gitu. Iya benar Ada benar juga benar. itu. Yang Wah, seperti ya. itu. Jadi bisa istilahnya ngamplopnya digital ya. Karena sekarang kan di sini ada fitur tanpa tatap muka Mbak. Benar. Jadi kita tinggal kirim aja gambar krisnya itu ke teman kita. Mm-mm. Ya dia nggak ada alasan lagi buat nggak bisa bayar ya, karena tanpa ketemu pun dia bisa upload krisnya tadi ke aplikasi yang apapun tadi gitu. Wah,
namanya kris tanpa tatap muka. Oh, jadi itulah ya kemudahan dan manfaatnya tadi pakai kris tadi. Nah ini kalau saya baca dari tahun kemarin nih Banten peringkat ketiga penggunaan kris, bener nggak nih Mbak? Oh iya, itu memang pesat ya Mbak ya. Iya. Bener banget. Karena Banten ini tahun lalu kita ada program 12 juta merchant kris ya. 12 juta merchant kris. Nah itu alhamdulillah tercapai. Targetnya ya. Iya. Banten waktu itu mencapai 900.000 di akhir tahun merchant yang telah menggunakan kris. Wah, Menyumbangkan dari 12 juta tersebut. luar Jadi, biasa nih. Pasti tahun ini juga nambah lagi nambah. ya. Kalau sekarang kita pengguna Mbak. Pengguna. Nah, kalau itu kan merchant. Oh, berarti targetnya untuk di 2022 ini pengguna krisnya. pengguna kris kita 15 juta pengguna. Sudah 15 juta. Lagi on the On the way ya. way. Kayak sedikit Wah. lagi ya Mbak ya informasinya. Dan ini tuh bisa dipakai seluruh Indonesia ya. Istilahnya bukan kita pas lagi di Banten aja. Jadi kalau pas kita lagi di Papua atau lagi di mana itu tinggal kita Bisa dimana pakai. aja. Nah, itu dia tuh bisa kemana aja gitu Dan- istilahnya. Betul Mbak, dan harapannya kami juga memonitor sebenarnya. Jadi pada saat kita mau akuisisi merchant atau pedagang bahkan masuk di pasar itu tidak berhenti saja targetnya itu hanya dari jumlah pedagang yang menggunakan kris, tapi juga itu digunakan gitu. Artinya bahkan ada tuh yang sudah punya tapi diumpetin karena mungkin dia nggak nyaman atau kurang belum paham. di luar areanya dia yang keseharian. Kan kalau pedagang itu biasanya terima uang cash, Iya. kemudian dia bisa putar gitu untuk usaha. Nah sekarang berubah nih, dia harus akrab gitu ya dengan perbankan karena nanti uangnya masuk ke rekening, sehingga dia harus tarik uangnya baik itu melalui ATM atau dari banknya. Jadi merubah kebiasaan itu menjadi tantangan bagi kami. Makanya ini salah satunya di pagi ini sebenarnya juga salah satu upaya kami ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa berubah itu bukan sesuatu yang tanpa manfaat atau hanya merepotkan saja, tetapi itu justru ada manfaat-manfaat lain yang mungkin karena kita belum terbiasa jadi tidak tahu. Yang awalnya jualan misalnya hanya bisa dengan cash, kalau pedagang itu menyediakan kris, apalagi sudah terintegrasi misalnya dengan e-commerce gitu ya, itu menjadi keunggulan kompetitif juga buat Betul, si betul. pedagang itu. Jadi dia tidak terbatas hanya melayani Cash aja. cash dan pembeli di areanya, tapi juga bisa bahkan keluar areanya, bahkan di luar pulau selama produknya memang memungkinkan. Ya, jadi dengan adanya tambahan karena pembayaran itu justru menguntungkan bagi si merchant itu, meskipun ya kalau dipikir repot ya bisa dibilang begitu, tapi ini adalah hal baru, kebiasaan baru yang harus dilakukan gitu ya, kalau kita tidak mau ketinggalan. Malah justru beli lebih enak ya, karena tadi kan ada pembukuan dan lain sebagainya. Betul. Otomatis kalau udah masuk rekening kan kita jadi yang tadinya mau ngabisin gimana kalau udah di rekening kan jadi kayaknya sayang ya ngambil lagi gitu. gitu ya. Nah, justru kalau uang cash tuh malah lebih boros sih Mbak. Ya, nggak ngerasa Mbak. Nggak kerasa ya. Belum kalau lupa ya Mbak ya. Nggak beli apa tiba-tiba Aduh, ini tinggal segini gitu ya. Kemana ya? Iya, selisihnya kemana nih, bingung. Padahal lebih boros kalau uangnya tuh dipegang gitu. Misalnya kalau di rekening kan misalnya lebih terjaga, bisa termanage gitu. Ini kayak teman saya ini katanya beli nasi padang bisa pakai kris katanya gitu. Wih, di mana nih Mbak? Itu Mas ya? Mbak Gursadi. Wah, luar biasa. Iya, kan tadi ngobrol iya kemarin juga kan kadang suka lupa atau gimana kan. Ternyata pas kita nanya bisa bayar pakai kris, bisa katanya gitu. Kan tadi ngobrol makan nasi padang udah bisa bayar pakai kris Bahkan gitu. sekarang ini Mbak yang di pasar becek pun yang pagi yang jam 3-an udah mulai buka, itu bahkan sudah mulai banyak tuh yang pakai kris. Jadi itu juga luar biasa. Iya. Abang-abang cilok, mbok jambu yang pakai gendongan, itu bahkan juga sudah ada yang pakai kris. Jadi Tukang parkir ya Mbak ya, bahkan juga ada. Mereka gantungin krisnya nih di sini. Dialiskan aja ya. Digantungin, tinggal dibayar ya. Wah, ini gampang banget ya. Jadi kalau kita kemana-mana tuh istilahnya yang pasti ditanya ini, termasuk saya pengalaman juga kalau kemana-mana bisa pakai kris nggak gitu istilahnya. Karena kan kalau kita harus cari ATM karena harus Ribet lagi ya, Mbak ya. ribet naik turun tangga misalnya Iya. kan. Nah kalau udah bisa tinggal scan tuh lebih gampang banget gitu. Iya. Oke, nah sekarang kalau untuk nominal transaksi menggunakan kris, ada nggak sih batasan limitnya gitu? Berapa nominalnya? Oke, awal itu kita 5 juta, terus naik jadi sekarang 10 juta. Gede ya, jadi Nggak ada istilahnya perbedaan nih. Misalkan yang 5 juta khusus yang sekian, yang enggak, semua ada. bisa. Maksimal 10 juta bisa itu di per transaksi. per transaksi. per transaksi. Oh berarti kalau misalnya ada 2 transaksi lebih dari itu masih bisa?
2 transaksi kalau 10 juta berarti bisa 20 juta. Jadi Oh, oke. secara akumulasi itu nanti kebijakannya tergantung penerbitnya. Oke, Jadi itu sebenarnya dikaitkan juga dengan manajemen risiko dari penerbitnya, dia bisa sampai dengan berapa gitu per hari. Tergantung PDSP. Oke, Tapi per jadi transaksi 10 per juta. transaksi tadinya 5 juta, sekarang di Naik. 10 juta. Ya. Nah, Bisa jadi tuh beli kulkas, TV langsung jadi satu kali bayar bisa tuh. iya benar. Nah, jadi kalau butuh yang mungkin transaksinya lebih di atas itu, nah 5 juta 10 juta nih bisa langsung pakai kris ya. Nah, kalau untuk pembayaran berbasis QR code, manakah yang sudah terstandarisasi dengan kris nih, Mbak Dian? Sebenarnya kalau untuk sekarang idealnya seluruh aplikasi pembayaran sudah wajib ya. Yang berbasis QR code itu sudah wajib dan sudah mendaftarkan diri untuk standarisasi kris. Namun untuk lebih jelasnya nanti customer dapat melihat logo kris ya yang tertera di merchant, atau bisa menanyakan langsung pada merchant yang bertugas atau petugas merchantnya. Bisa juga dicek di masing-masing website penyedia aplikasi untuk informasi yang lebih pastinya. Oke, ini biar lebih pastinya gitu. Nah, tadi kan sempat di awal tuh diinfoin kalau kris ini juga ada standar internasionalnya. Bahkan nanti ke depannya juga akan ada beberapa negara Asia juga yang bisa digunakan krisnya. Nah, prosedur yang harus dilakukan oleh pihak merchant atau penjual agar bisa apakah kris merupakan standar yang kompatibel dengan standar internasional nih, Mbak Dian? Ya, tentu Mbak. Jadi kris ini disusun sudah dengan menggunakan standar internasional IMV. Jadi standar ini disusun diadopsi untuk mendukung greater interconnection dan juga bersifat open source, dan juga mengakomodasi kebutuhan spesifik di setiap negara ya, sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk juga antar negara. Nah, saat ini format IMV itu sudah digunakan di berbagai negara seperti India, kemudian Thailand, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Jadi ini sudah dengan standar internasional. Wah, ini sudah berstandar internasional begitu. Betul. Nah, ini karena di minggu ini adalah akhirnya kris gitu ya. Ini kan ada pekan kris nasional. Ini ada kegiatan apa sih, Mbak Dina? Di Banten ya, maksudnya di Banten kita ada banyak sosialisasi nih Mbak. Waktu kemarin kita udah sosialisasi, pertama kita sosialisasi di ibu-ibu senam di alun-alun. Iya, itu seru banget ya Mbak ya. Yayasan Jantung Sehat ya. Iya, Yayasan Jantung Sehat waktu itu. Jadi ibu-ibunya juga sudah tersosialisasikan, alhamdulillah, tentang kris ini gitu. Mereka juga udah coba langsung nih, waktu itu kita datengin langsung kris, salah satu kris. Mereka bisa coba langsung di situ. Lalu berikutnya kita ada kegiatan di Pasar Desa Cikupa. Nah, di Pasar Desa Cikupa itu kita melakukan ini ya, onboarding merchant supaya pedagang ini bisa menggunakan kris. Kita waktu itu bekerja sama dengan Bank BJB dan BRI. Langsung waktu itu BJB dan BRI mengakuisisi pedagang tersebut. Alhamdulillah tercapai 150 pedagang dari 500 pedagang Cikupa yang sudah menggunakan kris gitu. Lalu kita juga ada kegiatan sosialisasi, digitalisasi pendidikan. Jadi ada kampus Untirta nih Mbak, kampus Untirta dengan BRI komitmen kerjasama gitu tentang digitalisasi, kita inisiasi, dan alhamdulillah kemarin di launching ya, digitalisasi di salah satu kantin ya Mbak ya, atau di ekosistem, dan menggunakan aplikasi mereka, ada aplikasi berbasis digital gitu, super apps gitu yang digunakan oleh Untirta untuk melakukan pembayaran secara digital antara BRI dan Untirta. Jadi kami ini Jadi sudah masuk kampus Mbak, ekosistem digital nggak hanya di ini, tapi juga sekarang sudah melebar di dunia pendidikan. Pendidikan juga ya. Ya, jadi Untirta ini juga salah satu pilot project ya Mbak ya, sebagai kampus digital di Provinsi Banten waktu itu. Jadi mau bayar semesteran misalnya gitu ya. Bisa. Atau di kantin, di kantinnya, bayar parkir itu bisa menggunakan sarana digital. Oke, ini pilot projectnya Untirta nih. Jadi mungkin akan berkembang lagi merambah ke kampus-kampus lain begitu ya Mbak Dian, Mbak Dina ya. Terus besok juga hari Jumat kita ada sosialisasi lagi nih ke mahasiswa juga di Untirta terkait kris juga. Gitu. Lalu dalam hari ini kita juga dalam rangka Pekan Kris Nasional ya Mbak ya. Kita mengedukasi bersama Seranggawe ke masyarakat tentang penggunaan kris ini. Oh, jadi pokoknya minggu ini tuh roadshow ya. Roadshow. Kita roadshow keliling gencar-gencaran ya kita biar masyarakat ini bisa
bersama-sama kita dukung gerakan non tunai menggunakan kris ini. Apalagi tadi targetnya 15 juta pengguna Pengguna, ya, benar. pengguna kris di Banten ya, mudah-mudahan. Oh, 15 juta itu secara nasional. Oh, secara nasional. Iya. Wah, ini Banten sendiri juga kan tahun kemarin peringkatnya 3 besar ya. Iya, benar. Untuk penggunaan dan juga merchant di menggunakan kris tadi. Nah, ini kalau segi keamanan nih, ngomongin soal keamanan kan mungkin banyak nih yang, duh aman gak sih kalau saya scan gitu kan? Takutnya nanti dari rekening saya ke transfernya lebih atau gimana. Nah, ini ada nggak sih standarisasi apakah kris ini aman untuk di scan dan lain-lain, Mbak Dina? Iya benar banget. Jadi tadi tentang aman apa tidaknya ini tentunya kita harus menjadi masyarakat yang cerdas ya, konsumen cerdas lah istilahnya. Konsumen cerdas berani bicara. Jadi kita jangan sampai terlewat bahwa kris ini tuh ada yang mengeluarkan, dan yang mengeluarkan ini harus punya izin nih, harus punya izin dulu gitu dari Bank Indonesia. Jadi pastikan kris yang kita scan itu tuh ada izinnya gitu. Biasanya kalau dia ada izinnya tuh ada nomor ID-nya, Mbak. Jadi ada beberapa nomor ID, namanya kalau disingkat tuh NMID ya. Ada biasanya di krisnya itu. Kalau dia ada NMID-nya dan dia yang kita scan dia, nomor merchant itu istilahnya. Nah, kalau misalkan kita scan nomor ID-nya tuh sama yang kayak kita scan itu dan di krisnya sama atau namanya sama, itu aman ya, bisa dikatakan aman gitu. Tapi kalau memang beda, itu jangan diteruskan transaksi. Jadi ada tandanya, dia ada nomor ID-nya, nomor merchant ID, dan memang harus dipastikan nih antara pedagang sama kita scan-nya itu sama namanya. Oke, kalau datanya sudah sesuai, aman ya. Tapi kalau misalkan ada kok beda sih, Beda. jangan lanjutin gitu Jangan ya. lanjutin. Oke, biasanya nominalnya pun juga kita lihat lagi nih di transaksinya betul nggak, jadi sampai nolnya kelebihan gitu ya. Ya kadang kalau kris dinamis kan kita udah nggak perlu input nominal ada ya. juga, Karena udah otomatis. udah masuk ya. otomatis. Nah itu kita juga sebagai konsumen tuh harus cerdas nih, kita harus pastikan yang kita scan ini sama nominalnya kayak kita beli gitu. Misalkan kita belanja habis 50.000, pastikan yang kita scan ini 50.000. Jangan sampai nolnya lebih satu. Nah, gitu. gitu. Kadang kan kita tinggal scan aja, kalau kelewatan atau lagi nggak fokus, Dicek lagi. nggak dicek lagi ya gitu. Pun dari sisi pedagang juga gitu, Mbak ya. Dari sisi pedagang tuh harus dipastikan bahwa transaksi yang masuk ke mereka itu di Sesuai. notifikasinya ya, di notifikasinya tuh masuk sesuai 50.000. Betul. Harus dicek lagi ya, Betul. benar nggak nih sesuai dengan tadi nominalnya. Benar. Kalau tadi kan ada batas maksimum ya penggunaan kris itu 5 juta sampai 10 juta gitu per transaksi. Ada minimumnya nggak sih? Misalnya harus belanja sekian dulu baru bisa pakai kris. Ada gitunya nggak sih, Mbak? Nggak ada. Dari Dari pun bisa. bisa. Iya. Oh, kira harus minimal 50.000 gitu misalnya. Terus kalau kita jajannya cuma habis 20.000 gimana gitu ya? Enggak, bisa ya. Karena bayar yang harga keriting kan suka ada tuh 9999. Ada diskon ya biasanya, Mbak. Apalagi nih event 77 nih. Nah. Banyak banget yang kayak misalkan harganya di 77.777. Itu bisa banget pakai kris, nggak masalah. Oh, jadi gak ada minimum transaksi Rp1 pun bisa Bisa. ya. Oke. Ini kemarin juga kalau nggak salah BI lagi ada acara ini ya 77 untuk BI Fast juga ya. Betul. Betul. Sampai tanggal berapa tuh, Mbak? Sampai tanggal 18. Oh, hari ini. Iya. Oke, itu juga salah satu dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi juga ada kegiatan. Terus juga kalau nggak salah boleh diinfoin juga ya, selain info kris ada mengeluarkan emisi tahun 2022. Oh, boleh. Apakah itu kita tunggu launchingnya sih? Pagi ini ya, Pagi ini ya? launchingnya pagi ini gitu, tahun emisi 2022. Mungkin nanti ke masyarakat bisa menunggu info pastinya, pantengin langsung Instagram Bank Indonesia tentunya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa, pantengin terus. Nah, Atau ya. ikuti, ini masih udah selesai ya mungkin ya launchingnya. Nanti mungkin setelah launching biasanya masyarakat bisa menukar. Oh, biasanya Biasanya kan Bank gitu Indonesia, ya. biasanya Bank Indonesia bisa bekerja sama dengan perbankan nih untuk melakukan penukaran tersebut. Jadi mungkin masyarakat kalau mau nukar bisa langsung ke bank-bank atau mungkin ke mobil kas keliling Bank Indonesia. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa pantengin langsung Instagram Bank Indonesia atau Bank Indonesia Provinsi Banten. Nah, jadi pokoknya harus lihat nih ya, karena berpengalaman nih di waktu di tahun berapa ya, di 75.000 tuh? 2 tahun yang lalu ya? Tahun lalu. Oh, tahun lalu ya? Tahun lalu 75.000. Nah, 75.000 itu kan kayaknya berbondong-bondong Iya. banget untuk bisa dapetin pecahan itu ya. Masih kesimpan nggak Mbak Fitri? Masih Ya? dong, Iya. masih. Sama ya, sayang banget Sayang. karena itu ini ya, Limited terbatas ya. limited ya. Limited banget. Nah, ini emang penasaran untuk yang tahun ini seperti apa. Pokoknya pantengin BI Instagramnya Bank Indonesia Banten. @bank_indonesia_banten. Oke, pokoknya banyak informasi terbaru dan sosialisasi terbaru. Salah satunya juga kris ini ya, pekan kris ini
kemana aja aktivitasnya juga Crossfit bisa. mana aja bisa dipantengin di situ. Oke, hari ini mau kemana lagi nih Mbak Dina, Mbak Dian? Hari ini mungkin di sini dulu Mbak kita. Oke. Mungkin kita bisa lanjut besok lagi. Besok kita ada lagi. Lomba-lomba masih ada? Lomba-lomba lanjut aku. Masih ada lomba? Masih dalam rangka kalau bulan Agustus ini kayaknya masih semarak terus ya gitu. Benar. Itu juga kan buat kekompakan tim juga ya. Benar Sama banget. pegawai juga kalau ada acara kayak gini tuh lebih kompak, Iya. lebih solid lagi. Euforianya tuh masih ini Iya. Mbak ya, karena 2 tahun kita vakum deh kayak langsung gebu-gebu gitu ya. Kayak Ada lomba. melampiaskan gitu. Oke, terakhir nih nggak terasa hampir 1 jam. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk yang saat ini mendengarkan baik di radio maupun di Instagram, terutama nih sosialisasi untuk penggunaan krisnya. Nah, dari masing-masing boleh kasih closing statement dari Mbak Dian dulu deh. Boleh. Oke, sahabat Serang Gawe, jangan ketinggalan ya pakai krisnya. Terus tadi kalau mau pakai kris pastikan bahwa persennya bener ya, nominalnya juga bener. Jadi jangan sampai salah klik, jangan sampai salah bayar kebukan yang sebenarnya kita harus melakukan pembayaran. Jadi ayo kita dukung kris ini bisa menjadi salah satu ya sarana untuk tadi membantu UMKM, kemudian juga meningkatkan APBD dan membantu Indonesia untuk bisa kompet di era digital. Oke, terima kasih Mbak Dian Wening Tiastuti, ini Kepala Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten. Terakhir ditutup sama Mbak Dinanda, apa sih pesannya untuk yang saat ini mendengarkan? Buat pendengar Serang Gawe, jadi mau apapun kita gunakan, mau uang tunai, uang non tunai, termasuk menggunakan kris ini sama-sama rupiah ya, sama-sama rupiah nih pendengar sahabat Serang Gawe. Jadi mau kita terima menggunakan non tunai atau menggunakan kris ini sama-sama rupiah untuk pemersatu bangsa, untuk menjaga kedaulatan negara gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kris ini bukan rupiah, jadi kris ini juga sama dengan rupiah gitu, atau non tunai ini sama dengan rupiah. Gitu. Bentuknya aja yang Bentuknya Bentuknya saja dia berbeda. berbeda. Nominalnya sama. Kalau divisinya Iya, 1 juta ya di situnya pun juga sama. Sama, 1 juta nolnya 6 sama ya, nggak berkurang. Kalau bertambah boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinanda, Mbak Dian sudah mampir ke Serang Gawe FM sosialisasi terkait dengan Pekan Kris. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Amin. keselamatan juga setiap aktivitas lancar, dan mudah-mudahan targetnya tercapai nih untuk pengguna kris ya di Banten terutama juga bisa terus naik, dan masyarakat bukan cuma kaum milenialnya aja nih yang tahu terkait dengan sistem pembayaran digital kris, tapi juga yang kaum di atas milenialnya juga mudah-mudahan jadi sasaran utama juga ya. Jadi untuk bisa memudahkan lebih cepat, efisien, aman, higienis, lengkap banget ya. Iya lengkap banget. Dan Unggul meminimalisir intinya ya. unggul pokoknya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Mohon maaf nih gak bisa disapa karena handphonenya ke sana, jadi gak bisa disapa satu persatu. Nanti kita akan save live Instagram kita di IGTV-nya Serang Gawe FM. Nanti kita share juga ke Bank Indonesia perwakilan Banten. Saya Fitri Ratu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.